Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Zaki, berasal dari SD Negeri 22 Al-Khair. Saya akan menceritakan kisah yang berjudul Tangisan Hutan di Ujung Kampung, karya MJS Guru SD Negeri 22 Al-Khair. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar suara pohon menangis? Atau suara sungai yang sedang sedih? Atau suara burung yang kehilangan rumahnya? Mungkin kita tidak bisa mendengarnya, tetapi alam selalu berbicara. Dan hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang anak yang belajar bahwa kalau kita menjaga alam, berarti kita sedang menjaga kehidupan. Di sebuah kampung yang indah, sejuk, dan dikelilingi pepohonan, hiduplah seorang anak yang bernama Raka. Raka, anak yang ceria, lincah, suka bermain dan suka petualangan. Ia punya satu tempat yang ia paling cintai. Bukan mall, bukan taman bermain, dan bukan juga warung bakso. Tapi hutan kecil di ujung kampung. Di sana ada pepohonan yang tinggi dan rindang. Ada kupu-kupu yang berterbangan. Ada burung-burung yang berkicau riang. Dan ada juga sungai yang airnya bening sekali, sebening wajah anak yang belum dimarahi ibu. Kalau Raka sedang sedih, ia pergi ke sana. Kalau Raka sedang bosan, ia pergi ke sana. Kalau Raka membantu ibunya mencuci piring, ia pengennya pergi ke sana. Suatu sore, Raka bermain bersama teman-temannya. Mereka berlari di tepi sungai kecil. Tapi tiba-tiba mereka berhenti. Ia menatap sungai itu. Wajahnya berubah. Kalian sadar nggak? Dina bertanya sambil ngos-ngosan. Sadar apa? Sadar kalau aku sedang lapar. Iya. Mereka melihat air yang keruh, sampah berserakan memenuhi sungai. Raka melihat sekeliling, hatinya pun terasa sesak. Siapa yang buang sampah di sini? Dina menggaruk kepala. Mungkin orangnya suka piknik, tapi lupa kalau sampahnya bukan oleh-oleh buat hutan. Semua terdiam. Hari-hari berikutnya, hutan kecil itu makin berubah. Burung-burung mulai jarang terdengar. Air sungai makin keruh. Rumput di tepi sungai makin menguning. Dan yang paling membuat Raka sedih suatu hari, Raka melihat anak burung kecil jatuh ke tanah. Anak burung kecil itu tampak lemah. Raka langsung berlari. Iya, ampun, burung kecil. Lalu Raka melihat ke atas sarang yang rusak. Matanya berkaca-kaca. Dan entah mengapa, Raka seperti mendengar suara dari dalam hatinya. Kalau pohon rusak, burung-burung kehilangan rumah. Ia menunduk. Malam harinya, Raka duduk di teras bersama kakek. Kakek membersihkan cangkul sambil melihat langit senja. Raka bertanya pelan. Kek, kenapa ya hutan kecil di ujung kampung sekarang jadi kotor? Kakek menarik napas lalu berkata, kadang manusia lupa bahwa alam bukan tempat lewat, tetapi tempat hidup. Lalu kakek menatap Raka dan berkata dengan tegas, kalau alam rusak, kehidupan pun ikut terluka. Perkataan kakek menancap di dalam hatinya.
Malam harinya, Raka tertidur dan ia bermimpi. Ia berdiri sendirian di hutan itu. Ada sebuah pohon yang menangis. Raka bertanya pelan, "Kenapa kamu menangis, wahai pohon?" Pohon itu menjawab, "Aku merasa sedih karena alam kami rusak oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Alam hanya butuh tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta." Raka terdiam. Kalimat itu masuk jauh ke dalam hatinya. Raka terbangun, napasnya cepat, dan ia langsung duduk. "Aku harus melakukan sesuatu." Pagi itu, Raka menemui teman-temannya. Ia berkata dengan semangat, Kita tidak boleh. Kalau hutan rusak, burung-burung kehilangan rumah. Kalau sungai kotor, ikan-ikan mati. Kalau alam rusak, hidup kita juga susah. Mereka mulai membersihkan sungai kecil itu, menanam bibit pohon di tepi sungai, dan membuat papan kecil bertuliskan, "Jangan membuang sampah sembarangan. Menjaga alam, menjaga kehidupan." Awalnya hanya mereka berempat, tapi lama-lama warga lain ikut serta. Bahkan kakek ikut datang sambil membawa cangkul. Kakek tersenyum bangga. "Nah, beginilah seharusnya manusia hidup bersama alam." Hari demi hari, hutan kecil itu makin berubah. Sungainya kembali jernih, udara terasa lebih sejuk. Dan suatu pagi, Raka mendengar suara yang sangat ia rindukan. Raka langsung mendadak cepat. Di atas dahan pohon, seekor burung sedang hinggap. Raka tersenyum. "Ya kamu kembali." Angin bertiup pelan, daun-daun bergerak lembut. Dan sekali lagi Raka mendengar suara alam berbisik, "Terima kasih." Suatu sore, warga kampung berkumpul untuk di dekat hutan kecil itu. Kepala kampung berkata, "Anak-anak ini telah mengingatkan kita bahwa alam bukan warisan yang boleh dirusak, tetapi titipan yang harus dijaga." Semua bertepuk tangan. Lalu Raka melangkah maju. Kalau kita menjaga alam, berarti kita sedang menjaga kehidupan. Kalau kita menjaga alam, berarti kita sedang menjaga air yang kita minum, makanan yang kita, udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, dan rumah bagi hewan dan tumbuhan, dan masa depan tempat kita hidup. Lalu Raka melihat semua orang. Lalu ia berkata, kalau kita menjaga alam, berarti kita sedang menjaga kehidupan. Demikian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.